Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kelas 12 karena kemungkinan kan ini juga nantinya akan ada, walaupun gak ada UN kan tetap ada yang namanya USK dan ujian sekolah. Nah, mungkin ada beberapa materi farmakologi, yaitu obat-obat yang lain yang perlu kalian tahu, yang nanti mungkin keluar dalam ujian sekolah ataupun ada soal di USK. Walaupun memang biasanya itu kalau USK itu farmakologi paling nanti itu ya ke pertanyaan lisan gitu sama asesor gitu. Ada beberapa pertanyaan yang ada kaitannya sama farmakologi. Nah, bab selanjutnya itu ada sistem pernafasan. Jadi ya ini ya, sebaiknya kalian review materi kelas 10, 11 dan yang kemarin semester 1 kita pelajari, supaya nanti kalian tuh bisa ingat obat-obat apa, misalkan ditanya nanti obat, biasanya dalam bentuk kasus ya, contohkan sebutkan obat, misalkan tukak lambung, nanti kalian bisa menyebutkan sebutkan obat diare, terusan sebutkan obat untuk konstipasi gitu. Kalau tahun kemarin seingat saya itu yang ditanyakan itu obat, kalau nggak konstipasi ya diare kalau nggak salah. Pokoknya bab sistem pencernaan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pernafasan. Ada banyak beberapa penyakit yang terkait dengan pernafasan ya. Contohnya yang mungkin kalian sering dengar, atau mungkin beberapa dari kalian, adalah salah satu dari kalian yang mungkin mengidap, atau saudara-saudara kalian atau tetangga yang mungkin kena asma ya. Jadi itu merupakan salah satu penyakit gangguan pernafasan. Jadi di sini yang pertama, yang A, kita akan membahas obat-obat asma, kemudian bronkitis dan emfisema paru. Jadi ini ya singkat aja ya. Jadi kalian hanya perlu tahu sih obat asma itu apa aja sih, kemudian bronkitis itu apa aja, emfisema paru itu apa aja. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet, yang penting kalian tahu obat-obat yang masuk atau untuk menangani gangguan-gangguan pernafasan. Oke, jadi sebenarnya asma itu merupakan suatu kondisi di mana itu dia merupakan penyakit genetik atau keturunan yang disebabkan oleh, pemicunya biasanya adalah suatu alergi ya, disebabkan karena alergi kebiasaan biasanya asma itu. Jadi misalkan seseorang itu punya alergi terhadap misalkan debu. Nah, tiba-tiba kemudian dia sesak nafas. Cirinya asma itu adalah sesak nafas atau mengi. Mengi itu terjadinya di malam hari ya biasanya. Tiba-tiba tengah malam karena kondisinya cuacanya dingin, tiba-tiba sesak nafas. Itu juga bisa. Jadi sesak nafas atau mengi. Kemudian asma itu dibedakan menjadi dua ya. Serangannya itu serangan asma akut dan asma kronis. Jadi bedanya asma akut sama asma kronis itu, kalau asma akut itu pada saat serangan itu disebut dengan asma akut. Kalau asma kronis itu ya keadaan walaupun dia nggak kumat, tapi dia punya asma, itu namanya asma kronis, dan itu udah lama, lebih dari 3 bulan berturut-turut. Lebih dari 3 bulan itu disebut kronis ya. Jadi kalau asma akut itu pada saat serangan, dia pada saat itu tiba-tiba sesak nafas, nah itu disebut serangan asma akut. Kalau asma kronis itu suatu keadaan dimana dia itu memang sudah punya penyakit asma, mau dia kambuh mau enggak, dia udah punya asma, mungkin udah dari lahir sampai sekarang, itu namanya asma kronis.
Tapi kalau serangan asma akut itu pada waktu dia terjadi serangan. Contohnya si A habis olahraga tiba-tiba sesak nafas. Oh, ternyata setelah dicari tahu dia punya riwayat asma. Berarti dia memang punya asma kronis, tapi pada saat itu dia mengalami serangan asma akut. Nah, obat-obat untuk asma itu apa saja? Nah, obat untuk asma kalau jadi beda ya, ada asma akut obatnya apa, ada nanti kalau dia udah kronis itu obatnya apa. Ini saya bahas yang ada di buku ini dulu ya. Sebenarnya buku ini tuh dasar, tapi menurut saya itu ini terlalu penjelasannya terlalu membingungkan. Jadi nanti akan saya persempit supaya kalian itu nggak terlalu ribet untuk memahami isi dari buku ini. Jadi ya tadi asma, sedikit tentang asma. Kemudian kita akan bahas bronkitis. Bronkitis itu di mana bronkus, tahu ya, bronkus itu cabang paru-paru itu. Namanya kan ada kan bronkus, bronchiolus. Kemudian yang kecil untuk pertukaran udara itu alveolus. Jadi di sini ada namanya itu bronkitis. Jadi bronkusnya itu ada isnya belakang ya, berarti terjadi peradangan. Berarti bronkusnya itu dia mengalami peradangan, makanya disebutnya bronkitis. Jadi inflamasi pada bronkus. Nah, dia bercirikan itu batuk menahun. Jadi orangnya itu batuk terus, kemudian mengeluarkan sputum atau sekret atau dahak, kemudian biasanya itu ada sesak nafasnya, tapi tidak seperti asma yang sampai mengi itu sampai berat nafasnya. Kalau untuk bronkitis jarang, kalau untuk sesak nafas biasanya cuma dia batuk terus itu karena terjadi peradangan. Peradangan ini disebabkan karena apa? Peradangan ini disebabkan karena ini bakteri ya, namanya Haemophilus influenza atau Streptococcus pneumoniae. Nah, jadi bronkitis, ingat ya, bronkitis itu peradangan pada bronkus. Kemudian untuk emfisema atau pengembangan itu tuh artinya emfisema paru itu dia itu paru-parunya itu mengalami pembesaran volume. Jadi dia lebih kayak bengkak gitu loh. Emfisema paru itu biasanya disebabkan karena ya tadi bronkitis, kemudian asma. Jadi karena paru-parunya itu sering bekerja keras, karena kan kalau orang asma itu kan kalau sering kumat kan dia akan sesak. Berarti kan otot-otot di otot-otot bronkusnya, otot-otot paru-parunya itu kan bekerja terlalu keras. Jadi biasanya emfisema itu terjadi pengembangan atau volume paru-paru itu mengalami pembesaran. Nah, ini juga bisa menyebabkan sesak nafas. Nah, tindakan umum apa yang bisa kita lakukan untuk asma, bronkitis maupun emfisema paru? Jadi, karena asma itu merupakan reaksi antigen antibodi atau alergi, jadi kalau bisa tindakan pencegahannya itu jangan mendekati hal-hal yang membuat dia itu mengalami serangan alergi. Misalkan si A itu asma, dia itu bisa disebabkan asmanya bisa kumat karena dia alergi, contohnya itu debu ya, atau enggak gitu serbuk bunga. Nah, misalkan dia kena serbuk bunga terus dia asma. Jadi pencegahan yang paling tepat selain minum obat ya pastinya itu juga menghindari reaksi antigen antibodi. Jadi dia harus menghindari atau menjaga jarak dengan sesuatu yang bisa menyebabkan dia alergi, atau sebutannya itu namanya adalah alergen. Jadi orang asma kalau bisa itu menghindari alergen. Alergen itu apa? Zat-zat atau suatu senyawa atau benda, entahlah apa itu, yang bisa membuat asmanya itu kambuh. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah itu.
Kemudian berhenti merokok, karena kalian tahu sendiri di dalam rokok itu terdapat beberapa zat yang mungkin bisa memicu atau lebih mempercepat kerusakan si paru-paru. Jadi kalau misalkan orang yang punya asma atau punya penyakit nafas yang lain, apapun itu, mau bronkitis, mau TBC, mau yang lain, biasanya dokter itu selalu menyarankan untuk berhenti merokok, karena itu dapat memperburuk kondisinya. Zat yang ada di dalam rokok itu bisa lambat laun tuh akan merusak paru-paru, entah paru-parunya jadi mengeras atau bagaimana, jadi tidak elastis lagi otot-ototnya. Nah, makanya daripada memperburuk keadaannya, jadi biasanya sarannya juga adalah selain menghindari alergen adalah berhenti merokok. Kemudian ada fisioterapi, jadi ini kayak suatu terapi yang tidak melalui obat ini tradisional maupun kimia. Jadi dia melakukan kayak terapi gitu, biasanya contohnya itu menepuk-nepuk ke bagian dada untuk memudahkan pengeluaran sputum. Sputum tuh dahak ya. Kemudian latihan pernafasan dan relaksasi. Jadi dalam bentuk tindakan, bukan dalam bentuk pengobatan tradisional maupun pengobatan kimia. Fisioterapi. Kemudian ada mencegah infeksi primer atau dengan vaksinasi influenza. Jadi gini, mencegah infeksi primer. Infeksi primer itu contohnya ya flu itu. Pasiennya kalau bisa sebisa mungkin itu jarang mengalami pilek atau batuk atau yang lainnya yang terkait dengan sistem pernafasan. Jadi kalau bisa ini kan caranya itu vaksinasi influenza supaya pasiennya tidak gampang terserang flu. Kalau dia terserang flu, otomatis itu akan memperburuk kondisinya. Jadi kalau orang flu kan biasanya dahak, sputum atau sekret yang dikeluarkan itu kan lebih banyak. Jadi itu juga bisa menyebabkan mungkin serangan asmanya kambuh atau bronkitisnya lebih parah. Kemudian ada pemberian antibiotik pada pasien asma dan bronkitis dengan infeksi bakteri. Jadi kalau orang asma, dilihat dulu ya penyebabnya ada infeksi bakteri atau enggak. Kalau enggak ada infeksi bakteri ya enggak perlu pakai antibiotik. Tapi kalau bronkitis ini sangat amat perlu, karena kalian tahu sendiri tadi kan di atas penjelasannya, kalau bronkitis ini disebabkan karena infeksi bakteri. Jadi penanganan yang pas, yang cocok, dan memang itu adalah salah satu treatment yang harus dijalani oleh pasien bronkitis itu adalah terapi antibiotik yang sesuai dengan bakteri yang menyebabkan infeksi. Contohnya umumnya ya amoxicillin, karena dia itu merupakan antibiotik yang broad spectrum. Masih ingat ya, ada antibiotik yang narrow spectrum sama broad spectrum. Kalau broad spectrum dia spektrumnya itu luas. Jadi bisa membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Kalau narrow spectrum dia hanya bisa membunuh salah satu, baik bisa membunuh positif saja atau membunuh gram negatif saja, tidak bisa keduanya. Nah, untuk amoxicillin dan doxycycline ini adalah antibiotik yang broad spectrum. Jadi dia bisa membunuh segala jenis bakteri baik dari gram positif maupun gram negatif. Tapi ingat ya, menggunakan antibiotik itu kita harus selalu bijak dalam menggunakan antibiotik. Jangan dikit-dikit mengkonsumsi antibiotik padahal belum tentu penyebabnya adalah bakteri. Nanti efeknya adalah yang kita takutkan adalah resistensi antibiotik, yang dimana nanti kalau misalkan pasiennya itu benar-benar terjadi infeksi bakteri dan ternyata dia udah sering mengkonsumsi itu karena mungkin panas dikit minum, batuk dikit minum. Nah, waktu dia mungkin ada penyakit yang lain yang memang disebabkan oleh bakteri, dikasih antibiotik apapun sudah tidak mempan karena dia sering mengkonsumsi antibiotik dan mungkin cara minumnya itu keliru atau kurangnya edukasi, tidak dihabiskan, atau mungkin berhenti minum, enggak minum lagi, nanti berhenti lagi minum lagi, kayak gitu. Jadi
kita memang harus benar-benar bijak dalam menggunakan antibiotik, karena sampai sekarang pun Indonesia atau masalahnya adalah ya ini, resistensi antibiotik itu setiap tahun pasti terjadi. Takutnya nanti nggak ada penemuan antibiotik baru lagi dan semua antibiotik udah resisten, kita terus mau ngapain, mau ditolong pakai apa. Jadi bijaklah dalam menggunakan antibiotik. Oke, kita masuk ke pengobatannya. Nanti di akhir saya resume ya. Untuk pengobatannya yang asma sama kalau untuk emfisema paru itu biasanya kan penyebabnya adalah karena bronkitis sama asma atau penyakit penafas yang lainnya. Jadi penanganannya ya harus yang menyebabkan si paru-parunya ini volumenya lebih besar, misalkan karena asma. Berarti asmanya harus ditangani dulu supaya emfisemanya itu tidak terjadi. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengobatan asma dan bronkitis. Kalau di buku ini itu dibedakan menjadi 3. Ada terapi pada saat serangan akut. Nah, pada saat orangnya sesak nafas. Tadi ya yang saya bilang serangan akut. Nah, kalau untuk asma itu biasanya diberikan bronkospasmolitik. Di sini itu untuk melepaskan kejang bronki. Jadi kenapa sih pasiennya itu bisa sesak nafas? Itu karena bronkus itu cabang yang ada di paru-paru itu ya, bronkus bronchiolus itu dia mengalami penyempitan atau berkontraksi. Jadi kalau sempit otomatis kan oksigen yang di dalam itu kan berkurang juga, makanya pasiennya. Oke, saya ulangi lagi ya tentang pengobatan. Yang pertama tadi kan ada terapi serangan akut, di mana pada saat serangan itu terjadi, obat yang bisa dikasih adalah bronkospasmolitik, yang artinya dia itu melebarkan bronkusnya si pasiennya tadi. Nah tadi ya, jadi bronkusnya pasien tuh kalau terjadi serangan asma itu mengalami penyempitan. Yang awalnya lubangnya segini, dia karena mengalami penyempitan lubangnya jadi segini. Nah perbedaannya jauh ya, segini sama segini. Nah jadi dia mengalami berkontraksi, jadi dia menyempit, makanya pasiennya sesak nafas itu tadi. Yang memicu penyempitan ya tadi si alerginya ada, terjadi reaksi antigen antibody, kemudian makanya otot polos yang ada di bronkus itu mengalami penyempitan, jadinya kecil, makanya sesak nafas. Jadinya obatnya itu kita harus melebarkan, karena masalahnya itu adalah si bronkusnya ini tadi menyempit kayak gini. Berarti kan masalahnya ini ya. Berarti caranya gimana supaya pasiennya nggak sesak nafas? Yang pertama kali harus dilakukan itu kan yang kelihatan kan gejalanya kan sesak nafas ya. Berarti kan harus segera ditangani sesak nafasnya. Nah, sesak nafasnya itu karena tadi penyempitan si otot polosnya tadi. Berarti caranya gimana sih supaya pasiennya nggak sesak nafas? Ya kita lebarkan ini si otot polosnya. Nah, cara melebarkannya itu pakai apa? Pakai obat-obat bronkospasmolitik. Jadi untuk vasodilatasi otot-otot yang ada di bronkus. Obatnya itu adalah golongan beta 2 agonis. Ada salbutamol, jadi obat untuk asma. Ini itu namanya beta 2 agonis. Ini tuh berfungsi untuk melebarkan tadi bronkus tadi ya. Ada salbutamol, kemudian ada terbutalin juga yang biasanya diberikan secara inhalasi. Kemudian dibantu juga dengan aminofilin dalam bentuk suppositoria. Terus, nah kalau misalkan sudah tertangani, biasanya kalau di rumah sakit, udah dibawa ke rumah sakit, itu biasanya dikasih injeksi secara IV. Ya. Kemudian status asmatikus, ini itu keadaan di mana efek bronkodilator itu hanya ringan dan lambat.
Disebabkan karena reseptor beta itu terjadi blokade, jadi diblok karena ada infeksi. Nah, pengobatannya itu juga injeksi IV, intravena, salbutamol, dan aminofilin, serta hidrokortison. Kemudian ada terapi pencegahan. Nah, ini untuk mencegah terjadinya serangan. Itu ada salbutamol, kemudian ipratropium bromida, kemudian ada teofilin, kemudian ada ketotifen. Ketotifen ini antihistamin ya, atau karena kalau disebabkan karena alergi dikasih ketotifen. Nah, itu tadi terlalu ribet ya, saya ini aja. Yang penting kalian tahu nggak perlu ada terapi serangan akut, nggak perlu ada status asmatikus, nggak perlu ada terapi pencegahan. Ya perlu, cuman saya ringkas aja. Jadi gini, yang penting kalian tahu ya, kalau untuk bronkitis itu penanganannya memang harus pakai antibiotik ya. Obat bronkitis itu harus pakai antibiotik. Bila mana dia terjadi sesak nafas itu ya karena ada bakterinya. Nah, kalau si penyebabnya ini nggak ditangani ya sesak nafas terus, mau dikasih obat pelebar jalan nafas atau tadi bronkospasmolitik tadi ya tetap nggak akan tertangani karena yang menyebabkan dia sesak nafas itu ya bakteri yang ada di bronkus itu tadi yang disebut dengan bronkitis. Jadi orang bronkitis itu kan batuk terus, kadang juga ada yang mengalami sesak nafas. Mau dikasih obat sesak nafas berapapun kalau si penyebabnya nggak ditangani kan nggak efektif. Jadi selain dikasih obat untuk sesak nafas, dia juga harus dikasih antibiotik. Penanganan yang pertama adalah antibiotik. Kalau bakterinya sudah hilang, ya otomatis batuknya akan hilang, sesak nafasnya juga akan hilang dengan sendirinya. Tapi pas memang waktu terjadi serangan sesak nafas, ya memang harus diberikan obat sesak nafas. Tapi kita harus tetap menangani masalah utamanya, yaitu si bakteri yang menyebabkan peradangan tadi yang ada di bronkus tadi. Nah, kuncinya kalau bronkitis, obatnya adalah antibiotik. Kalau terjadi sesak nafas ataupun batuk, biasanya memang disertai dengan obat batuk dan obat untuk melebarkan jalan nafas supaya pasiennya tidak sesak nafas. Tapi memang ada antibiotiknya. Itu ya, ingat-ingat ya, itu untuk bronkitis. Kalau untuk asma, saya ringkaskan aja ya. Asma itu tadi kan saya bilang ada asma akut, ada serangan asma akut, kemudian ada yang namanya asma kronis. Kalau serangan asma akut terjadi pada saat serangan, misalnya kalau kalian lihat di sinetron itu kan, misalnya kalau serangan asma kan dia pakai ini ya, inhaler itu ya, yang disemprotin itu. Nah, itu isinya apa sih? Kalian pernah kepo nggak sih itu isinya apa? Kok bisa sih dia itu meredakan nggak membuat si pasiennya itu sesak nafas lagi. Nah, ternyata isinya itu ya ini tadi. Ini ya di bawahnya ada obat-obat golongan asma. Jadi obat-obat golongan asma tadi ada beta 2 agonis. Jadi gini. Di dalam paru-paru kalian itu penggolongannya kita lanjutkan nanti aja ya, kita bahas sedikit tentang pengobatannya dulu. Jadi, kalau orang asma itu tadi ya, kalau terjadi serangan asma akut, kalau di sinetron atau di film-film itu kan pakai inhaler. Nah, inhaler itu biasanya itu isinya adalah beta 2 agonis digabungkan sama kortikosteroid. Nah, jadi gini, beta 2 agonis itu ada dua golongan. Di sini nggak ada ya. Ini untuk info aja, tambahan catatan. Jadi ada dua golongan, beta 2 agonis. Sebelum masuk ke beta 2 agonis, tahu kan, saya dulu pernah menjelaskan kan di bab jantung juga sih. Kan ada tuh yang namanya reseptor beta.
ada di mana-mana kan. Salah satunya adalah ada di paru-paru. Nah, kalau di paru-paru itu adanya itu beta 2. Nah, dia fungsinya ngapain? Jadi ini ya, fungsi kalian tuh di paru-paru punya reseptor yang namanya beta 2. Emang dirancang oleh Allah, diletakkan di situ, itu ada fungsinya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk membuat bronkusnya kita itu mengalami pelebaran atau yang namanya itu bronkodilatasi. Nah, kalau si beta 2 ini bekerja, maka otot polos yang ada di bronkus itu akan melebar semua. Nah, sekarang masalahnya pasiennya ini kan sedang mengalami penyempitan bronkus, ya kan? Dia sebenarnya punya tuh beta 2 di paru-paru. Tapi kan kalau orang normal, kalau ini bisa bekerja normal, itu kan tetap nafasnya lancar-lancar aja. Nah, sekarang pasiennya menyempit. Beta 2-nya ini kurang, bukan dia nggak bekerja, dia bekerja, cuman kayak formasinya itu kurang gitu loh untuk membuat si nafas kita itu, otot polos bronkus kita itu lebih lebar. Dia bisa bekerja, cuman kurang bala bantuan. Jadi dia itu butuh beta 2 dari bukan butuh beta 2 dari luar ya. Dia butuh bala bantuan lebih banyak lagi. Nah, yang bisa mengeluarkan beta 2 lebih banyak ya obat-obat tadi, golongan beta 2 agonis. Kalau antagonis kan berarti ngeblok ya. Antagonis itu kan ngeblok, berarti ngeblok beta 2. Kalau kalian ada orang asma dikasih beta 2 antagonis gimana? Salah. Kok orangnya itu butuh beta 2, kok diantagoniskan? Berarti kan diblok beta 2-nya. Lah nambah semakin menyempit itu saluran nafasnya, iya kan? Berarti cocoknya adalah dikasih beta 2 agonis. Kalau agonis itu artinya kan aktivator. Aktivator dia mengaktifasi beta 2. Jadi beta 2 yang ada di dalam paru-parunya kita itu diaktifkan oleh si obat-obat golongan beta 2 agonis. Jadi formasinya itu semakin banyak sehingga jalan nafasnya ini semakin lebar. Jadi intinya itu gini aja deh, dibayangin ya, beta 2 itu tentara yang ada di dalam tubuh, yang fungsinya itu untuk membuat jalan oksigen atau melebarkan jalannya si oksigen ini supaya pasiennya nafasnya stabil. Kayak kita gini itu diperlebar sama si beta 2. Dia kerjanya itu memang untuk membuat jalan si oksigen itu supaya bisa jalan dengan lancar. Nah, sekarang pasiennya itu asma. Dia itu keadaan dimana karena tadi terjadi alergen, itunya menyempit. Yang awalnya jalannya tadi lebar segini kan, tiba-tiba nyempit jadi segini karena terpacu oleh alergen tadi. Si beta 2 tadi kan tentara yang melebarkan jalan ya, tapi dipaksa menyempit oleh si alergen tadi kan. Jadi dia ini kesusahan, kerepotan. Kalau orang normal kan nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa memacu menyempitnya si bronkus tadi lah, karena orangnya asma. Kemudian ada alerginya yang memacu ini sempit. Jadi si beta 2 ini kerjanya itu keteteran, kurang tentaranya itu kurang banyak untuk melebarkan jalannya ini. Nah, caranya kita sebagai apoteker atau sebagai seorang farmasis, kita itu harus mikir, berarti awal muasalnya ya, berarti kita harus memperbanyak si beta 2 di dalam paru-paru supaya dia banyak, kelompoknya banyak, kemudian dia bisa melebarkan. Nah, makanya dikasih lah yang namanya beta 2 agonis, obat golongan beta 2 agonis. Agonis tadi artinya aktivator. Jadi untuk mengaktifkan si jalan nafasnya ini supaya nggak sempit, ininya diperbanyak, diaktifkan. Kalau beta 2 semakin banyak, yang melebarkan jalan kan lebih banyak daripada si alergennya ya. Nanti alergennya dihilangkan pakai antihistamin. Ya, jadinya mereka bekerja sama, berkolaborasi.
Jadi deh akhirnya ini jalannya normal lagi. Jadi gitu ya, tadi itu sedikit tentang beta 2. Sebelum nanti kita bahas tentang beta 2 agonis, kalian harus tahu dulu beta 2 agonis itu untuk apa. Jadi fungsinya untuk membantu atau mengaktifkan reseptor beta 2 supaya jalan nafasnya itu lebih lebar. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanya langsung di grup bisa, atau kalau enggak itu ya PC saya. Hari ini nggak ada tugas karena masih awal, jadi didengerin aja. Semoga kalian mendengarkan karena ya untuk ini aja. Kalau nanti tiba-tiba USK-nya ada keluarnya sistem pernafasan kan nggak tahu di adminnya itu kan. Jadi nanti silakan didengarkan. Kalau ada pertanyaan ya tadi langsung bisa tanya ke saya. Selanjutnya nanti akan saya buatkan video lagi penjelasan, atau mungkin keadaannya lebih membaik kita bisa tatap muka. Oke, sekian saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.